Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca kitab dengan membaca syarah tafsir kalimat tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Hari ini insyaallah pertemuan terakhir insyaallah di buku ini, dan kita melanjutkan lagi buku berikutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum wa awwalihi wa akhirihi wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah wa arifu ma'naha wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina wakfuru bit tawaghiti wa'aduhum abghiduhum wa abghidu man ahabbuhum aw jadala anhum aw jadala anhum aw lam yukaffirhum aw qala ma alayya minhum aw qala ma kallafani Allahu bihim faqad kadzaba hadza 'ala Allah iftara faqad kallafahu Allah ta'ala bihim faftarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Allah ya ikhwani, tamassaku bidzalika la'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'an. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bis salihina wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakarahu Allah ta'ala fi kitabihi tubayyinu laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zamu min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahkan Ustaz. Terjemah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai saudaraku, berpegang teguhlah kalian dengan pokok agama kalian, dan berpegang teguhlah dengan awal dan akhir dari agama kalian, dan pondasi agama kalian, serta inti agama kalian, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan ketahuilah maknanya, dan cintailah syahadat yaitu la ilaha illallah, cintailah orang-orang yang berpegang teguh dengannya, dan jadikanlah orang-orang yang berpegang teguh dengan yaitu la ilaha illallah sebagai saudara kalian walaupun mereka jauh, dan kufurilah para tagut dan musuhilah mereka dan bencilah mereka dan bencilah orang-orang yang mencintai para tagut atau mendebat dan merangka membela mereka atau tidak mengkafirkan mereka, atau orang yang mengatakan aku tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka, atau mengatakan Allah tidaklah membebaniku sesuatu apapun tentang mereka, yaitu para tagut. Maka sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah dan mengadakan kedustaan, karena sungguh Allah telah membebaninya, yaitu syariat tentang mereka orang-orang kafir, yaitu para tagut. Syariat tentang mereka para tagut, Dan Allah mewajibkan atasnya. Nah, itu waqtarada. Jadi kan faqad kallafallahu ta'ala bihi. Allah telah membebani mereka dengan waqtarada alaihi, dan Allah wajibkan atas dia al-kufra bihim, mengkafiri mereka. Terus, dan Allah telah mewajibkan untuk mengkufuri mereka, yaitu para tagut, berlepas dan orang-orang yang bukan hanya para tagut dan orang-orang yang membela tagut.
Dan Allah telah mewajibkan untuk mengkufuri mereka, yaitu orang-orang yang membelah para togut dan berlepas diri dari mereka, walaupun para togut tersebut adalah saudara mereka dan anak-anak mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudaraku, dan berpegang teguhlah kalian dengannya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Dan hendaknya kita mengakhiri pembahasan dengan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yang menjelaskan kepada kamu bahwasanya kekafiran orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang zaman kita lebih besar daripada kekafiran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Alhamdulillah. ثم قال شارح Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Fauzan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalina, a'zamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahbin, li'anna al-musyrikin al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhalisuna fi shiddati, li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallisu min asyiddati ilallah. Amma musyriku zamanina fahum fi shiddati aktsaru syirkan minhum fi rakha'i, idza waqa'u fi shiddati yunaduna ma'budatihim, kullun yunadi ma'buduhu liyukhallisahu liyukhallisahu minal gharaqi fil bahri yukhallisahu min kadha, kullama zadal khort kullama zadal khatru zada syirku indahum fahum ashaddu minal musyrikin al-awwalina wal iyadu billah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kekafiran orang-orang musyrik di zaman kita lebih besar dari kekafiran orang-orang musyrik terdahulu, lebih besar dari kekafiran Abi Jahal dan Abi Lahab. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu berbuat syirik di masa lapang dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya tidaklah bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maka mereka di masa sulit lebih banyak berbuat syirik daripada tatkala mereka dalam keadaan lapang. Nah, orang kita sekarang kan, kalau ada musibah malah tambah syirik daripada sebelumnya yang tidak ada musibah zaman kita. Na'udzubillah. Terus, apabila mereka terjatuh di dalam kesulitan, mereka menyeru sesembahan-sesembahan mereka masing-masing, menyeru sesembahannya agar sembahannya tersebut menyelamatkannya dari tenggelam di lautan, menyelamatkannya dari demikian. Semakin bertambah bahayanya, justru semakin bertambah kesyirikan yang ada pada mereka. Maka mereka lebih parah daripada orang musyrik terdahulu, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Hasan. Terus, Masya Allah. Qala Syekh Muhammad Qala Syekh Matan. yes. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala, wa id massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu
falamma najjakum ilal birri a'radtum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafuran. Faqad dzakarallahu anil kuffari annahum idza massahumud durru taraku as-sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum walam yastaghitsu bihi bal yukhlisuna lillahi wahda la syarika lahu wa yastaghithuna bihi wahdah fa idza jaa rakha'u asyraku wa anta taral musyrikina min ahli zamanina wa la'alla ba'duhum yadda'i annahu min ahli ilmi wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun idza massahu durru qama yastaghithu bi ghairillah mithli ma'rufin aw Abdul Qadir Jailani wa ajallu min haula'i mithlu Zaid ibn Khattabi wa Zubair wa ajallu min haula'i mithlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fallahul musta'an wa a'zamu min dhalika wa atammu annahum yastaghithuna bit tawaghiti wal kafarati wal maradati mithlu Syamsana wa Idrisa wa yuqalu lah al-ashqaru wa Yusufu wa amsaluhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Dari mana itu? Alhamdulillah. Tambahan ya. Terima kasih. Terjemah. Berarti cepat ini ya. Insyaallah. Terus berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kemudaratan menimpa kalian di lautan, lenyaplah segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali Ia semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah selamatkan kalian, kami kan najat. Maka tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian juga najat berarti bukan apa-apa. Najat dia ya, rob yang sebelumnya ya. Iya. Betul, bukan kami. Falamma najat, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling dan manusia sangat banyak berbuat kekafiran. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka tatkala kemudaratan menimpa mereka, maka mereka meninggalkan para pemimpin dan para masyayikh yang mereka ibadahi. Sada sayyid ya. Sada itu dari kata apa? Sayyid. Mereka meninggalkan sayyidnya. Jadi semua sayyid ketika ada bahaya, kalau orang musyrikin dulu, dia tinggalkan. Orang musyrikin dulu. Kalau sekarang syirik tambah bahaya, tambah sayyidnya. Ya. Yang dia panggil. Terus lalu mereka tidaklah berdoa kepada seorang pun di antara mereka dan tidak beristighosa kepada seorang pun di antara mereka. Kemudian Syekh mengatakan, bahkan mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan beristighosa hanya bagi Allah semata. Kemudian apabila datang ke lapangan mereka kembali berbuat syirik, dan engkau melihat orang-orang musyrik dari kalangan penduduk di zaman kita, bisa jadi sebagian mereka mengklaim bahwa ia termasuk di kalangan ahlu ilmi. Ya kan, mereka bilang dia ulama, kiai, Andre Gurutta, nah, syekh. Dan mengklaim bahwasanya dia
bahwasanya pada dirinya terdapat kezuhudan, kesungguhan dan ibadah. Apabila kemudaratan menimpanya, ia pun bangkit beristighosa kepada selain Allah, Naud. seperti Ma'ruf atau Abdul Qadir Jailani, dan yang lebih mulia daripada orang-orang ini seperti Zaid ibn Khattab dan Zubair, dan lebih mulia daripada mereka ini seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan. Dan yang lebih besar perkaranya dari hal tersebut dan lebih parah adalah mereka beristighosa dengan para togut, yaitu orang-orang kafir dan para pembangkang seperti Syamsan dan Idris, dan dikatakan padanya, Ini kan penjahat, tapi dia sembah. Ini Syamsan Idris ini penjahat, tapi mereka apa? Sembah. Karena mereka anggap dia penjahat karena sudah terangkat beban syariatnya. Tuh paham subhat? Dia ini wali madlu. Paham kan? Ini mereka. Jadi dia penjahat, dia pendosa, tapi dia sembah. Kenapa? Dia anggap wali. Dia anggap wali. Dan dikatakan padanya, yaitu disebut pula Al-Asqar, Yusuf, dan yang semisal dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Maha Mengetahui. Dan segala puji hanya milik Allah di awal dan di akhir. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan atas keluarganya, keluarga beliau dan para sahabat seluruhnya. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap ini Daud ini. Bisa mengajarnya pulang nih? Belum ya. Baik. Iya. Lanjut. Thumma qala syarih Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ma'rufun huwa ma'ruful karhi min ini orangnya maksudnya namanya. Terus wal ma'ruful karhi min awliya'il ma'rufina fil Iraqi ya'buduhul kuburiyuna Abdul Qadir Al-Jailani, imamun min a'immatil hanabilatil kudamai. Ya, jadi Abdul Qadir Jailani tidak ada masalahnya, tapi orang yang setelah itu datang pergi menyembahnya. Kan? Fahuwa imamun jalilun, walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadurru fabanu ala qabrihi wasufiyatu ittakhaduhu imaman lil mutasawwifati ashabi tariqatin yusammunahum al-qadiriyata. Nah ini dia. Jadi ini golongan sufi namanya sufi apa? Qadiriyah. Itu pengikutnya Abdul Qadir Jailani. Imam Jalil tidak pernah mengajak mereka ke sufi, tapi dia angkat menjadi orang sufi. Iya. Wa huwa bari'un minhum rahimahullah. Wa huwa ma'rufun bi salahi wal istiqamati wal ilmi wat taqa. Kana min akabiri ashabi madhhabil imami Ahmad, wa lahu fihi muallafun ma'rufun ismuhu al-Gunyatu. Wa Zainu ibn al-Khattabi sahabiyun jalilun wa huwa akhu Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhuma, wa qutila fi Yamamati wa kubira fiha wa kana alaihi qubbatun. Falamma jaa Syekhu Muhammadun rahimahullahu ta'ala hadama hadhil qubbata wa lam takum ilal ana
walhamdulillah walan takuma insyaallah. Wa Zubairu ibnu Awami radhiyallahu an hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haula'il awliya'u was-sahabatu ya'buduhum quburiyuna walakinnahum lam yaktafu bi ibadatihim bal abadu tawaghita wal kafarata wal maradata minas saharati wal kahanati wal ibahiyina wal hululiyina alladzina yaquluna man tarakal awamira wan nawahiya fahuwa muqarrabun min Allah wa laysa bihajatin lil awamiri wan nawahi wa innama hiya lil awami faqat amma huwa fawasala ila Allah wa la yahtaju ila syai'in wa Syamsanu wa Idrisu wa Yusufu haula'i tawagitu kanu fi riyadi qabla zuhuri da'wati syekhi falamma ja'a syekhu wa qama bil ijtihadi fi jihad wa qama bi ijtihadi fi sabil jihad wa qama bi jihadi bil jihadi fi sabilillah wastawla muslimuna ala riyadi azalu hadhihi wa thaniyati minha wa man ghairiha walhamdulillah wa min ghairiha walhamdulillah. Selesai. Saya terjemah. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ma'ruf yaitu dia adalah ma'ruf al-Karhi dari para wali yang ma'ruf di Irak yang diibadahi para penyembah kubur. Dan Abdul Qadir Al-Jailani adalah imam dari kalangan a'immah Hanabila terdahulu. Dan dia adalah seorang imam yang mulia. Akan tetapi tatkala beliau wafat, orang-orang musyrik meyakini bahwasanya ia dapat memberi manfaat dan memudaratkan. Maka mereka pun membangun bangunan di atas kuburnya. Dan orang-orang sufi menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani sebagai imam bagi orang-orang sufi, para togut tarekat yang mereka sebut dengan Qadiriyah. Terus dalam keadaan dia yaitu Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari mereka, maka beliau Abdul Qadir Jailani ma'ruf atau diketahui dengan kesalehannya dan keistiqomahannya, ilmu serta ketakwaannya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat mazhab Imam Ahmad. para pengikut. Beliau termasuk dari kalangan pengikut mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad, bukan Ahmad. Dan dia termasuk dari pengikut Imam Ahmad. Dan beliau memiliki sebuah karya tulis yang ma'ruf tentang mazhab Imam Ahmad tersebut yang berjudul Al-Gunyatu. Dan Zaid ibn Khattabi, dia adalah seorang sahabat yang mulia dan dia adalah saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau dibunuh di perang Yamamah dan dimakamkan di Yamamah dan dibangun di atas kuburan beliau Kubah. Ini yang masalah. Jadi jangan dikubur, orang pergi bangun apa? Kubah. Sahabat tidak ada yang bangun kuburan, tapi orang-orang belakang. Ini bukan salah mereka semua, seperti Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh yang bangun, orang-orang sufi yang datang belakangan pergi bangun kuburannya dan dia senang. Maka tatkala
Maka tatkala datang Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menghancurkan kubah ini. Inilah awal permusuhan Sufi sama Ahlus Sunnah. Mereka sebut dengan Wahabi. Karena dihancurkan kuburan sembahan. Dan saya menghancurkan karena sampai mereka buatlah sejarah-sejarah dusta katanya ya semenjak ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kitab-kitab yang asli dibakar dan diganti dengan cetakan baru yang sudah diganti oleh orang-orang Wahabiyah. Iya, sejarah dusta, cerita kosong dari orang-orang Sufi, dan tidak perlu kita heran kalau orang Sufi karena memang dia buat hadis palsu saja halal. Yang penting orang semangat, apalagi cerita palsu. Iya kan? Kalau orang-orang Sufi ya. Terus Beliau menghancurkan kubah ini, dan kubah tersebut tidak berdiri sampai sekarang, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kubah tersebut tidak akan berdiri insyaallah. pemastian ini Syekh, karena dakwah tauhid semenjak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu di Saudi sudah tidak ada lagi kuburan yang dibesarkan. Jangan kuburan ini, kuburan para rajanya saja tidak ada yang ditinggikan di sana, sama semuanya. Demikian pula kuburannya para ulama, orang-orang soleh di Saudi. Biar orang Sufi meninggal di Saudi tidak ada yang ditinggikan kuburan. Iya. Dan Zubair ibnul Awami radhiyallahu an, beliau adalah penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para wali serta para sahabat ini diibadahi oleh para penyembah kubur, akan tetapi mereka tidak mencukupkan diri dengan peribadatan kepada wali dan kepada para sahabat tersebut. Bahkan mereka yang mengibadahi para togut, orang-orang kafir, dan para pembangkang dari kalangan para penyihir dan dukun, serta al-bahiyin. Ibahiyin. Dibilang ibahiyin karena semua masalah, semua perkara sudah mubah bagi mereka. Jadi tidak ada lagi halal, haram. Pokoknya semuanya apa? Halal. Serta ibahiyin, yaitu orang-orang yang membolehkan segala sesuatu. Dan wal hululiyin, atau orang-orang, Nah, kalau hululiyin, ia meyakini Allah menyatu dengan dirinya. Orang-orang hululiyin. Dan wal hululiyin, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan para hamba, dengan para makhluknya. Mereka yang mengatakan orang yang mengingkari perintah dan larangan, maka dia didekatkan kepada Allah. Jadi orang yang meninggalkan perintah dan larangan itulah yang muqarrab. Ini orang sudah dekat dari Allah, tidak perlu lagi perintah dan larangan. Wah, subhat syaitan, enaknya hidup. Iya. Terus Dan tidak butuh lagi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya untuk orang awam saja. nah, jadi itu masih orang awam. Kalau masih orang awam masih berlaku perintah dan larangan. Adapun dia, yaitu orang yang meninggalkan perintah dan larangan tadi, telah sampai kepada mereka, telah sampai kepada Allah, dan tidak butuh lagi kepada sesuatu apapun. Dan Syamsan dan Idris serta Yusuf, mereka ini adalah para togut yang dahulu ada di Riyadh sebelum kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka tatkala datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau pun bangkit dengan berjihad di jalan Allah, dan kaum muslimin pun menguasai Riyadh. Mereka pun menghilangkan berhala-berhala ini dari Riyadh dan dari selain Riyadh, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai. Masya Allah. Kitab ketiga selesai. Setelahnya kitab yang keempat. Kita baca lagi apa? Makna togut. Di mana itu makna togut?
Di buku kita di mana? Di halaman mana? Kapan kita lanjut tuh makna togut? Siapkan dulu bukunya. Ada semua, Mi? Hah? Belum. Hati Senin depan. Ya? Hari Senin insya Allah. Makna togut. Syarah makna togut. Siapa baca pertama? Selanjutnya, setelah itu siapa? Baik. Alhamdulillah. Makna togut.